Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzan dari kelas 1E dengan NIM 6670250128. Dengan dibuatnya video ini saya ingin memenuhi nilai UTS saya. Di video ini saya ingin mereview jurnal Bung Yebi yang berjudul Konsistensi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan informal dalam kebijakan publik dan politik keseharian. Lalu saya akan membandingkannya dengan sejumlah studi internasional tentang kepemimpinan informal dan governance lokal. Tujuannya agar kita memahami bagaimana dinamika formal informal di berbagai konteks. Langsung saja, dalam penelitian Bung Yep di desa Gurodok, Banten, ada dua aktor, yaitu kepala desa yang sebagai formal dan Abah Olot sebagai pemimpin adat atau informal. Meskipun kepala desa punya kewenangan resmi, kebijakan dan keputusan publik sering dipengaruhi atau bahkan dikendalikan oleh pemimpin informal melalui jaringan adat, legitimasi sosial, dan mekanisme informal, menunjukkan bahwa informal leadership bisa hegemonik terhadap struktur informal. Studi internasional menunjukkan hal serupa. Misalnya, Kopus dan Erlingsen tahun 2013 meneliti pemerintahan lokal di Inggris dan Swedia dan menemukan bahwa keputusan sering diambil melalui proses informal partai dan jaringan, bukan semata melalui struktur formal. Begitu juga di Tiongkok. Liu tahun 2015 dan Wang 2024 menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan informal, klan, dan jaringan lokal mempengaruhi kebijakan dan governance, menunjukkan bahwa informal authority bukan pengecualian, tapi bagian integral dari pemerintahan lokal. Lanjut, menurut Davis 2014, di konteks urban governance, broker informal sering jadi penghubung antara komunitas dan institusi formal, menyatukan politik formal dan informal dalam praktek kota. Sementara Ashcroft 2024 menunjukkan bahwa dalam organisasi sosial informal, leader bisa mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan, mediasi budaya, dan perubahan kebijakan meskipun tanpa otoritas formal. Artinya, informal leadership tak selalu negatif atau di luar sistem, bisa juga menjadi mekanisme adaptif, mediasi, dan implementasi kebijakan. Kombinasi temuan dari literatur internasional ini memperkuat kerangka teori shadow state yang dipakai Bung Yebi dan kawan-kawan, bahwa di balik struktur formal penelitian selalu ada jaringan informal yang menjembatani, mempengaruhi, atau bahkan mengganti kekuasaan formal. Kondisi dalam studi lokal desa adat bukan kasus tunggal atau anomali, melainkan bagian dari fenomena global informal governance di banyak sistem pemerintahan, baik di desa, perkotaan, maupun pemerintahan lokal modern. Persamaan, baik di Indonesia maupun di Eropa, Asia, dan Afrika, informal institution atau informal leadership memainkan peran kunci dalam governance sehari-hari. Mekanisme jaringan sosial, klan, broker, partai, aktor non-formal. Perbedaan karakteristik sosial budaya berbeda. Di desa adat Indonesia, adat dan tradisi menjadi sumber legitimasi informal. Di kota atau perkotaan atau negara maju, jaringan partai, birokrasi informal, atau organisasi sipil bisa jadi aktor informal. Jadi bentuk berbeda tapi logikanya sama. Kalau kita hanya mengandalkan struktur formal tanpa memperhitungkan kekuatan informal, bisa muncul masalah. Kebijakan bisa sulit dijalankan, penerimaan masyarakat rendah, atau keputusan menjadi tidak legitim. Penelitian internasional menunjukkan pentingnya mengakui informal leadership dalam desain governance, misalnya melalui inklusi broker,
stakeholder informal, dan mekanisme akuntabilitas hybrid formal informal. Nah, dari perbandingan ini beberapa pelajaran penting yang saya bagi menjadi 4 poin, yaitu poin pertama, pentingnya pengakuan terhadap aktor informal dalam kebijakan publik dan governance lokal. Yang kedua, mekanisme formal atau hukum regulasi harus sensitif terhadap struktur sosial lokal, adat, jaringan, klan, dan partai. Yang tiga, di banyak konteks, informal leadership bisa jadi jembatan antara masyarakat dan negara, terutama bila struktur formal lemah. Nah, yang keempat, tapi harus ada keseimbangan kekuasaan atau power balance agar informal authority tidak berubah jadi oligarki atau elite capture, seperti di studi Wang yang tadi saya sebutkan. Kesimpulannya, studi lokal dari Bung Yebi bukan cuma relevan untuk konteks di Indonesia, tapi juga mencerminkan pola universal dalam politik dan pemerintahan, bahwa informal leadership dan institusi informal adalah bagian tak terpisahkan dari governance. Dengan membandingkan literatur internasional dan lokal, kita mendapat pemahaman lebih komprehensif tentang bagaimana kekuasaan beroperasi dalam kehidupan nyata. Baik, cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.